Islam di Indonesia tuh aneh sekarang ini. Anehnya apa? Justru yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bukan orang Islam, tapi malah orang Katolik, orang Kristen. Contohnya Edis TV. Dia kelihatan menguasai gitu loh ayat-ayat Al-Quran gitu. Sementara orang Islam sendiri, terutama kabib-kabib, bukannya bercerita tentang Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran, tetapi malah cerita tentang kurofat, tentang dongeng-dongeng aneh, seperti membuat rantai emas dari langit sampai ke bumi, Mi'raj 70 kali sehari, memadamkan api neraka dengan jentik, setrum tegangan tinggi dan sebagainya. Kan lucu. Aku lihat itu yang nonton Edis TV itu banyak orang muslimnya. Mungkin mereka juga merasa ingin tahu apa isi Al-Quran yang sementara ini tidak dijelaskan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Jadi apakah ini nggak bahaya? Bisa murtad, banyak orang murtad karena mempelajari Al-Quran dari orang lain, karena merasa kehausan. Nggak ada ustadz-ustadz atau jarang ustadz-ustadz yang menjelaskan Al-Quran secara rinci sebagaimana Edis TV gitu loh. Bahaya. Aduh, kacau balau nih. Jadi orang malah belajar aneh-aneh dari kita sendiri, seperti dari kabib-kabib itu, yang menceritakan tentang kurofat gitu. Sedangkan Al-Qur'annya itu dibahas, dijelaskan oleh orang yang beragama lain. Ya udah, Kak. Sekarang kan zaman modern, ya kan? Gue sebagai orang Islam gue tuh pengennya kita tuh berkompetisi secara profesional gitu loh. Kalau yang masalah intoleransi gitu, terus menghalangi orang lain beribadah, saya kira nggak profesional gitu. Jadi bebas aja gitu, mau mendirikan gereja, kuil atau apa, biarin aja gitu. Nah, kita bertanding dengan apa? Dengan akhlak kita, siapa yang terbaik kan gitu. Siapa yang tidak korupsi gitu loh, siapa yang pinter gitu loh. Nah, kalau demikian bertandingnya secara profesional gitu, maka yang terbaik akan menjadi banyak peminatnya gitu. Ini usulan dari gue sebagian kecil orang Islam gitu Jadi mengajak saudara-saudaraku, mari kita berkompetisi secara profesional gitu. Yang kita pamerkan apa ya, kepintaran kita, moral kita gitu bukan yang sebaliknya gitu. Toleransinya kita tonjolkan, bukan yang intoleransi gitu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh hebat, kita toleran, kita tidak korupsi gitu terus kita pinter gitu pasti kita itu akan banyak peminatnya. Begitu sekarang, karena sekarang ini adalah zaman modern, zaman kompetisi. Jangan berkompetisi secara bodoh gitu. Tunjukkan kehebatan kita. Kehebatannya apa? Ya kehebatan menguasai ilmu teknologi gitu kehebatan beradab mulia, sidik amanah tablik fatonah, cerdas gitu loh Jadi begitu, nggak usah menghalang-halangi orang lain beribadah. Itu tidak sesuai di zaman yang kompetisi kayak begini. Nah, kalau kita pinter, kita toleran, pasti nanti banyak peminatnya. Demikian saudari-saudari. Udah berapa bulan aku ngaku cucu Nabi Muhammad. Tapi aku terima kasih sama Gus Wafi itu makasih Gus Wafi. Kok argumennya sangat tepat. Kok kan bilang kan tidak ada satupun nakobah internasional yang membatalkan nasabnya yang mengaku cucu Nabi Muhammad tersebut. Dan kau bilang bahwa ulama-ulama terdahulu juga tidak ada yang membatalkan nasab tersebut. Itu argumentasi cemen gitu loh.
Ya seperti aku ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad, padahal aku bukan orang Arab. Ya, walaupun aku bukan orang Arab dan mengaku cucu Nabi Muhammad, gak ada satu nakobah internasional pun yang membatalkan nasabku, membatalkan klaimku. Gak ada nakobah Turki, nakobah Irak, nakobah manapun di dunia ini yang mengatakan bahwa Mbah Wahyu bukan cucu Nabi Muhammad. Gak ada. Ya gimana ada, orang terdaftar aja enggak, cuman ngaku-ngaku gitu. Dan gak ada satupun ulama dari zaman dulu sampai sekarang yang membatalkan nasabku. Gak ada. Dari ulama-ulama dahulu, ulama Indonesia maupun internasional, gak ada yang mengatakan bahwa Mbah Wahyu bukan cucu Nabi Muhammad gitu. Itu argumentasi cemen gitu loh, gak masuk akal. Ya sama dong dengan aku gitu. Aku gak ada yang membantah nasabku kok, berarti aku cucu Nabi Muhammad, iya kan? Padahal aku bohong gitu loh. Makanya aku gak mau tes genetika, gak mau. Karena haploku pasti bukan J1, aku bukan orang Arab. Gak mungkin gitu loh. Makanya aku gak mau tes DNA gitu. Nanti kepentinganku jadi orang jadi tahu bahwa aku bukan cucu Nabi gitu. Kan enak ngaku cucu Nabi Muhammad, bisa berbuat apa saja, ngaku sakti lah, ngaku hebat lah, ngaku mulia lah, ya kan? Aku bisa saja ngomong bahwa aku itu punya karomah, bisa membuat rantai emas yang dibentangkan dari galaksi Bima Sakti sampai Andromeda. Aku juga bisa mengatakan karomah, aku punya karomah nih, bisa 700 kali sehari aku keliling alam semesta, ke planet Andromeda, ke galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, ke planet Pluto, Jupiter, Mars gitu. Itu 700 kali sehari aku gitu loh. Nah aku panitia surga gitu loh, karena aku cucu Nabi Muhammad gitu. Jadi begitu. Ya aku karena aku mungkin haploku G, kayak orang Yahudi, tukang malsu, tukang pendusta gitu. Itu. Jadi kalau jawablah tesis Kiai Imad itu dengan antitesisnya, bukan mengatakan ulama-ulama terdahulu tidak membatalkan nasabku gitu. Ya aku juga gitu. Aku udah berapa bulan ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad, gak ada nakobah internasional yang membatalkan bahwa Mbah Wahyu itu bukan cucu Nabi. Gak ada. Mereka diem baik gitu loh. Ulama-ulama terdahulu, coba lihat sejarah. Adakah ulama-ulama yang terdahulu itu membatalkan nasabnya Mbah Wahyu dan mengatakan bahwa Mbah Wahyu itu bukan cucu Nabi Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Jadi bukan berarti bahwa aku itu cucu Nabi Muhammad gitu loh. Kalau argumentasinya seperti itu, aku sudah ngaku cucu Nabi Muhammad udah berapa bulan. Nggak ada nakobah yang membatahku, menganulir pertanyaanku. Nggak ada, Gus Wafi, nggak ada. Jadi aku cucu Nabi. Nah gitu, Aku pembohong. Karena kenapa aku nggak mau tes DNA? Karena aku nanti ketahuan genetik aku barangkali G. Nah G, kalau G itu kan keturunan Yahudi Askenazi, tukang bohong, tukang nipu, kan, tukang malsu gitu, tukang dawir dan sebagainya. Jadi aku nggak mau tes DNA gitu. Oke. Jumpa lagi dengan Habib Fakih Al-Muqaddam, mau memberi edukasi. Jadi antara halusinasi dengan fakta perbedaannya. Kalau fakta misalkan begini, Israel atau Amerika Serikat atau Cina ingin menguasai dunia, baik di bidang keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka caranya ya mereka mengembangkan manajemen keuangan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka bisa menguasai dunia.
Ya, seperti yang sekarang kita ketahui bahwa teknologi itu kan dari Israel dan dari Amerika Serikat pada umumnya. Kemudian Cina. Nah, ada lagi yang berdasarkan halusinasi. Dalam menguasai dunia tidak mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dengan mimpi itu. Seperti ada orang yang mengaku menguasai Indonesia melalui mimpi, yaitu bahwa Indonesia milik Tarim gitu. Nah, itu adalah halusinasi. Misalkan juga membuat rantai emas gitu, itu pakai mimpi gitu. Jadi tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan akal. Nah, kalau yang berdasarkan akal membuat rantai emas itu ya dimulai dengan menambang emas, kemudian bikin smelter, kemudian membentuk emasnya di pabrik begitu. Jadi itu bedanya antara halusinasi dengan fakta. Nah, yang halusinasi itu kalian sudah tahu, tidak usah saya sebut, adalah anak-anak cucuku ya, yang berhalusinasi. Misalkan bisa menghidupkan orang mati, bisa terbang menggunakan kambing gitu, itu halusinasi. Kalau Israel, Amerika Serikat, Cina ingin terbang ya mempelajari ilmu pengetahuan tentang aerodinamika ya. Jadi mereka menciptakan pesawat terbang terlebih dahulu, kemudian terbang. Kalau kaum halusinasi itu anak cucuku itu menggunakan mimpi, jadi terbangnya dengan kambing. Jadi edukasi kali ini gunakanlah otakmu sewaras mungkin gitu ya. Jangan percaya kepada halusinasi yang diceritakan oleh anak cucuku. Terima kasih. Aku Habib Fakih Mukodam ingin memberitahu kepada kalian bahwa cerita tentang aku di dalam bukunya Ali Asakron itu tidak benar, karena itu berdasarkan mimpi, bukan fakta. Oleh karena itu jangan heran kalau peringatan di ziarah kubro itu ada angin, petir, kemudian angin, petir, banjir dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa cerita aku itu bohong belaka. Cerita tentang bisa menghentikan peredaran matahari, mi'raj 70 kali, terus mendatangkan hujan susu dan sebagainya yang diceritakan dalam kisahku di dalam bukunya Ali Asakron itu bohong. Kalau tidak bohong maka aku bisa mencegah hujan, mencegah banjir, mencegah petir ketika diadakan ziarah kubro di mana itu, di Pasuruan itu. Oke? Ya itu udah jelas. Saya mohon maaf bahwa cerita tentang aku itu adalah bullshit. Jumpa lagi dengan Habib Fakih Al-Mukodam, mau memberi edukasi. Jadi antara halusinasi dengan fakta perbedaannya. Kalau fakta misalkan begini, Israel atau Amerika Serikat atau Cina ingin menguasai dunia, baik di bidang keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka caranya ya mereka mengembangkan manajemen keuangan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka bisa menguasai dunia. Ya, seperti yang sekarang kita ketahui bahwa teknologi itu kan dari Israel dan dari Amerika Serikat pada umumnya. Kemudian Cina. Nah, ada lagi yang berdasarkan halusinasi. Dalam menguasai dunia tidak mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dengan mimpi gitu. Seperti ada orang yang mengaku menguasai Indonesia melalui mimpi, yaitu bahwa Indonesia milik Tarim gitu. Nah, itu adalah halusinasi. Misalkan juga membuat rantai emas gitu, itu pakai mimpi gitu. Jadi tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan akal.
Nah, kalau yang berdasarkan akal membuat rantai emas itu ya dimulai dengan menambang emas, kemudian bikin smelter, kemudian membentuk emasnya di pabrik begitu. Jadi itu bedanya antara halusinasi dengan fakta. Nah, yang halusinasi itu kalian sudah tahu, tidak usah saya sebut, adalah anak-anak cucuku ya, yang berhalusinasi, misalkan bisa menghidupkan orang mati, bisa terbang menggunakan kambing gitu tuh. Itu halusinasi. Kalau Israel, Amerika Serikat, Cina ingin terbang ya mempelajari ilmu pengetahuan tentang aerodinamika ya. Jadi mereka menciptakan pesawat terbang terlebih dahulu kemudian terbang. Kalau kaum halusinasi itu anak cucuku itu menggunakan mimpi. Jadi terbangnya dengan kambing. Jadi edukasi kali ini gunakanlah otakmu sewaras mungkin gitu ya. Jangan percaya kepada halusinasi yang diceritakan oleh anak cucuku. Terima kasih. Udah berapa bulan aku ngaku cucu Nabi? Udah berapa bulan aku ngaku cucu Nabi Muhammad? Tapi aku terima kasih sama Gus Wafi. Itu ya. Makasih Gus Wafi. Kok argumennya sangat tepat. Kok kan bilang kan tidak ada satupun nakobah internasional yang membatalkan nasabnya yang mengaku cucu Nabi Muhammad tersebut. Dan kau bilang bahwa ulama-ulama terdahulu juga tidak ada yang membatalkan nasab tersebut. Itu argumentasi cemen gitu loh. Ya seperti aku. Aku ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Padahal aku bukan orang Arab. Ya, walaupun aku bukan orang Arab dan mengaku cucu Nabi Muhammad, gak ada satu nakobah internasional pun yang membatalkan nasabku, membatalkan klaimku. Gak ada. Gak ada nakobah Turki, nakobah Irak, nakobah manapun di dunia ini ya yang mengatakan bahwa Mbah Wahyu bukan cucu Nabi Muhammad. Gak ada. Ya gimana ada, orang terdaftar aja enggak. Cuman ngaku-ngaku gitu. Dan gak ada satupun ulama dari zaman dulu sampai sekarang yang membatalkan nasabku. Gak ada. Dari ulama-ulama dahulu, ulama Indonesia maupun internasional, gak ada yang mengatakan bahwa Mbah Wahyu bukan cucu Nabi Muhammad gitu. Itu argumentasi cemen gitu loh, gak masuk akal. Ya sama dong dengan aku gitu. Aku gak ada yang membantah nasabku kok, berarti aku cucu Nabi Muhammad, iya kan? Padahal aku bohong gitu loh. Makanya aku nggak mau tes genetika, nggak mau, karena haploku pasti bukan J1, aku bukan orang Arab, nggak mungkin gitu loh. Makanya aku nggak mau tes DNA gitu. Nanti kepentinganku jadi orang jadi tahu bahwa aku bukan cucu Nabi gitu. Kan enak ngaku cucu Nabi Muhammad, bisa berbuat apa saja, ngaku sakti lah, ngaku hebat lah, ngaku mulia lah. Ya kan? Aku bisa saja ngomong bahwa aku itu punya karomah, bisa membuat rantai emas yang dibentangkan dari galaksi Bima Sakti sampai Andromeda. Aku juga bisa mengatakan karomah, aku punya karomah nih, bisa 700 kali sehari aku keliling alam semesta. Ke planet Andromeda, ke galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, ke planet Pluto, Jupiter, Mars gitu. Itu 700 kali sehari aku gitu loh. Nah, aku panitia surga gitu loh, karena aku cucu Nabi Muhammad gitu. Jadi begitu. Ya aku karena aku mungkin haploku G, kayak orang Yahudi, tukang malsu, tukang pendusta gitu. Gitu. Jadi kalau jawablah tesis Kiai Imad itu dengan antitesisnya. Bukan mengatakan ulama-ulama terdahulu tidak membatalkan nasabku gitu. Ya aku juga gitu.
Aku udah berapa bulan ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad, nggak ada narkoba internasional yang membatalkan bahwa Mbah Wahyu itu bukan cucu Nabi, nggak ada. Mereka diem baik gitu loh. Ulama-ulama terdahulu, coba lihat sejarah, adakah ulama-ulama yang terdahulu tuh membatalkan nasabnya Mbah Wahyu dan mengatakan bahwa Mbah Wahyu itu bukan cucu Nabi Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Jadi bukan berarti bahwa aku itu cucu Nabi Muhammad gitu loh. Kalau argumentasinya seperti itu. Aku sudah ngaku cucu Nabi Muhammad udah berapa bulan. Nggak ada nakobah yang membatahku. Ya, menganulir pertanyaanku. Nggak ada, Gus Wafi. Nggak ada. Jadi aku cucu Nabi. Nah gitu Aku pembohong. Kenapa aku nggak mau tes DNA? Karena aku nanti ketahuan genetik aku barangkali G. Nah G, kalau G itu kan keturunan Yahudi Askenasi, tukang bohong, tukang nipu, ya kan, tukang malsu gitu, tukang dawir dan sebagainya. Jadi aku nggak mau tes DNA gitu. Oke. Orang Islam di Indonesia tuh aneh sekarang ini. Anehnya apa? Justru yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bukan orang Islam, tapi malah orang Katolik, orang Kristen. Contohnya Edis TV. Dia kelihatan menguasai gitu loh ayat-ayat Al-Quran gitu. Sementara orang Islam sendiri, terutama kabib-kabib, bukannya bercerita tentang Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran, tetapi malah cerita tentang kurofat, tentang dongeng-dongeng aneh, seperti membuat rantai emas dari langit sampai ke bumi, Mi'raj 70 kali sehari, memadamkan api neraka dengan jentik, setrum tegangan tinggi dan sebagainya. Kan lucu. Aku lihat itu yang nonton Edis TV itu banyak orang muslimnya. Mungkin mereka juga merasa ingin tahu apa isi Al-Quran yang sementara ini tidak dijelaskan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Jadi apakah ini nggak bahaya? Bisa murtad, banyak orang murtad karena mempelajari Al-Quran dari orang lain, karena merasa kehausan. Nggak ada ustadz-ustadz atau jarang ustadz-ustadz yang menjelaskan Al-Quran secara rinci sebagaimana Edis TV gitu loh. Bahaya. Aduh, kacau balau nih. Jadi orang malah belajar aneh-aneh dari kita sendiri, seperti dari kabib-kabib itu, yang menceritakan tentang kurofat gitu. Sedangkan Al-Qurannya itu dibahas, dijelaskan oleh orang yang beragama lain. Ya udah, Kak. Sekarang kan zaman modern, ya kan? Gue sebagai orang Islam gue tuh pengennya kita tuh berkompetisi secara profesional gitu loh. Kalau yang masalah intoleransi gitu, terus menghalangi orang lain beribadah, saya kira nggak profesional gitu. Jadi bebas aja gitu, mau mendirikan gereja, kuil atau apa, biarin aja gitu. Nah kita bertanding dengan apa? Dengan akhlak kita, siapa yang terbaik kan gitu. Siapa yang tidak korupsi gitu loh, siapa yang pinter gitu loh. Nah kalau demikian bertandingnya secara profesional gitu, maka yang terbaik akan menjadi banyak peminatnya gitu. Ini usulan dari gue sebagian kecil orang Islam gitu Jadi mengajak saudara-saudaraku, mari kita berkompetisi secara profesional gitu. Yang kita pamerkan apa ya, kepintaran kita, moral kita gitu bukan yang sebaliknya gitu. Toleransinya kita tonjolkan, bukan yang intoleransi gitu. Jadi kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh hebat, kita toleran, kita tidak korupsi gitu terus kita pinter gitu
pasti kita itu akan banyak peminatnya. Begitu sekarang, karena sekarang ini adalah zaman modern, zaman kompetisi. Jangan berkompetisi secara bodoh gitu. Tunjukkan kehebatan kita. Kehebatannya apa? Ya kehebatan menguasai ilmu teknologi gitu ya. Kehebatan beradab mulia, sidik amanah tablik fatona, cerdas gitu loh ya. Jadi begitu, nggak usah menghalang-halangi orang lain beribadah. Itu tidak sesuai di zaman yang kompetisi kayak begini. Nah kalau kita pinter, kita toleran, pasti nanti banyak peminatnya. Demikian saudari-saudari. Beberapa bulan lalu kan, sekitar 6 bulan yang lalu ada pernyataan dari Menteri Agama yang bilang bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren itu dilebih-lebihkan. Nah, hari ini kita sedang menyaksikan lagi bagaimana kekerasan seksual lewat penyelewengan kekuasaan ini masih menjadi benalu dalam institusi pendidikan agama. Kali ini kejadiannya di Pati, Jawa Tengah. Ratusan warga bersama GP Ansor dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi mendatangi Pondok Pesantren Dolokusumo di Desa Tlogosari. Mereka menggelar aksi besar-besaran, membentangkan spanduk kecaman dan menuntut agar pengasuh ponpes yang dikenal dikenal dengan panggilan Kiai Ashari atau kadang media bilangnya inisial AS, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu agar segera ditahan. Bayangin ya, sejak kasus ini mulai dilaporkan pada tahun 2024, dari yang awalnya korban itu terkuak ada beberapa korban, kini jumlah korban yang diperkirakan mencapai 30-50 orang, walaupun belum semuanya resmi melaporkan ke kepolisian. Bahkan dalam aksi demo ada seorang mantan santri yang menceritakan bagaimana dia pernah menjadi korban kekerasan seksual ketika dulu masih menjadi santri. Jadi selama 11 tahun, dari tahun 2008, Epi Sejari setiap hari orangnya tuh tidurnya nggak pernah sama istrinya. Banyak sekali kalau salaman sama santri-santrinya itu dicium pipi kanan kiri, batuk. Lambungnya juga dicium lambungnya. Dan ini mengkonfirmasi temuan-temuan bahwa korban anak itu punya tendensi untuk menceritakan kekerasan seksual ketika sudah dewasa, dan merupakan pola yang umum juga ya. Jumlah korban aslinya seringnya atau bahkan selalu lebih besar daripada yang mau melapor gitu ya, karena wajar ya, karena waktu masih kecil atau remaja korban belum benar-benar memahami apa yang terjadi pada mereka, dan bisa jadi juga belum punya kapasitas mental atau kapasitas emosional untuk mengadres krisis atau tragedi yang mereka alami. Jadi baru melaporkan ketika sudah dewasa. Dan mayoritas korban adalah santriwati yang banyak diantaranya masih sepantaran kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Sebagian korban berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan gratis di sana. Bayangin ya, ada keluarga nggak mampu, nggak bisa menyekolahkan anaknya ke institusi formal karena himpitan biaya, tapi malah dibayar dengan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka mengalami penindasan berlapis. Dan peristiwa ini juga menguatkan asumsi pola kekerasan seksual pada anak itu sering terjadi pada anak-anak yang memang rentan secara ekonomi dan sosial. Anak-anak yatim piatu dan dari keluarga nggak mampu itu rentan dieksploitasi orang dewasa yang jahat. Nah, mereka rentan karena usianya masih belia kan, rentan karena ketergantungan ekonomi, dan rentan karena berada di bawah posisi pelaku yang memegang otoritas. Ya, ini jelas-jelas power abuse yang menjijikan ya, karena nggak ada hal apapun di dunia ini yang bisa menjustifikasi pendidikan gratis yang harus ditukar dengan eksploitasi seksual. Pendidikan yang harusnya merupakan kebutuhan mendasar justru menjadi akar trauma seumur hidup dan dipakai sebagai alat menekan dan mengendalikan korban untuk melancarkan kejahatan seksual. Sehingga ini jadinya merupakan pengkhianatan terhadap fungsi pendidikan itu sendiri. Dan apalagi ini kita yang ngomongin institusi pendidikan Islam. Dan cara-cara lain otoritas pesantren ini juga nggak jauh-jauh dari klaim wakil otoritas tertinggi yang harus dipatuhi dan dihormati. Dalam laporan yang beredar, korban disebut dipanggil pada malam hari melalui WhatsApp untuk menemani tidur. Kalau korban menolak, ada ancaman akan dikeluarkan dari pondok. Kalau ini ada anak yatim piatu nggak mampu, itu keluar dari pondok, mereka mau apa gitu? Mereka bisa apa? Dan ini jahat banget karena korban-korban ini mereka nggak punya pilihan yang aman, mereka juga nggak punya wali, nggak punya uang, dan sosok yang harusnya melindungi mereka justru adalah si tersangka. Dan tersangka juga menggunakan modus klaim religius seperti misalnya ngaku-ngaku wali nabi, ngaku-ngaku bisa baca masa depan, dan jika menolak ya korban mungkin bisa merasa durhaka gitu, merasa tidak taat gitu, atau merasa melawan agamanya sendiri. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua institusi pendidikan, bahkan institusi pendidikan agama itu punya cara yang tepat dalam menyaring, dalam membentuk otoritas mana yang
pantas mewakili tolak ukur moral dan integritas yang mewakili institusi tersebut. Ketika jabatan agama diberikan tanpa akuntabilitas, tanpa pengawasan, tanpa sistem perlindungan anak, ya jadinya ruang pendidikan itu justru jadi ruang aman buat predator. Kalau kita melihat temuan tentang child sexual abuse di Indonesia, berbagai studi memang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak itu sering atau konsisten jadi fenomena tersembunyi dan berulang. Salah satu yang bisa jadi penyebab adalah budaya tabu atau stigma soal seks yang bikin korban atau keluarga korban itu memilih diam karena malu. Mereka nggak menuntut, mereka nggak melaporkan karena malu. Dan penelitian juga mencatat bahwa banyak korban yang baru mau cerita setelah mereka dewasa, atau bahkan banyak dari korban kekerasan seksual tuh nggak bicara sama sekali dan nggak akan bicara sama sekali. Dan yang kita lihat bisa jadi itu bongkahan gunung esnya gitu. Bisa jadi masih ada banyak pesantren-pesantren lain yang kejadiannya kayak pesantren di Pati ini gitu. Masalahnya kita nggak tahu gitu, karena pesantren itu institusi yang tertutup gitu, yang terisolir. Riset yang ada itu juga menunjukkan bahwa kemiskinan dan kerentanan ekonomi itu bisa meningkatkan risiko anak mengalami kekerasan seksual. Nah ini kan jelas kelihatan di kasus pondok pesantren Pati ya. Anak-anak dari keluarga miskin dengan akses pendidikan yang terbatas dan bergantung pada lembaga itu jadi rentan dieksploitasi karena bargaining power yang lebih lemah. Coba kalau misalnya mereka punya orang tua yang punya duit, pasti orang tua udah kayak pakai lawyer yang mahal gitu untuk menuntut hukuman seberat-beratnya ke kiai itu gitu. Nah terus ya tersangka mikirnya ya ini anak-anak emang mau ngadu siapa gitu. Ya itu jahatnya begitu. Dan menariknya kasus Pati ini juga terasa berbeda karena warga-warganya itu bersama-sama berani mendobrak tabu dan stigma yang mengelilingi kejahatan seksual. Segenap warga dan kelompok ormas agama itu nggak ikut diam. Mereka melakukan aksi demo, mereka mendesak aparat, mereka menuntut akuntabilitas nyata dari pemerintah maupun pihak pesantren. Ya artinya bisa aja kita memecah impunitas pelaku kekerasan seksual di pesantren. Kita bisa loh nggak ngelindungin Pak Kiai gitu. Kita bisa menempatkan posisi tegas untuk tidak memberikan perlindungan bagi pelaku sama sekali. Masalah utamanya mungkin bukan kesulitan menemukan pelakunya ya, tapi yang sering terjadi itu lingkungan itu memilih untuk melindungi pelaku ketika pelakunya itu tokoh agama gitu, atau mereka memilih untuk membela nama institusi. Itu yang sering terjadi gitu. Dan kita mungkin tahu ya bahwa Pati punya rekam jejak yang berani menekan kekuasaan. Tahun lalu warga Pati sempat melakukan gelombang protes besar menuntut bupatinya supaya lengser karena kenaikan PBB yang gak masuk akal. Mungkin ini juga bisa jadi sinyal bagi para warga di tempat-tempat lain untuk punya keberanian untuk mendesak supaya pihak berwenang itu gak lambat menangani kasus yang darurat seperti kasus kekerasan seksual ini. Dan tekanan publik yang kayak gini yang mungkin juga yang pada akhirnya mendorong sikap Kementerian Agama untuk bergerak. Kemenak memutuskan menutup sementara penerimaan santri baru pesantren ini selama proses hukum berlangsung, dan pesantren bisa dibuka lagi kalau seluruh persoalan ini sudah selesai dan ada kepastian standar soal sistem pengasuhan, perlindungan anak, dan tata kelola kelembagaan. Ya tanpa ini semua mungkin akan muncul pertanyaan apakah lembaga ini masih aman buat anak-anak atau masih aman nggak gitu. Dan dari keterangan Kementerian Keagamaan, mereka juga merekomendasikan supaya tenaga pendidik atau pengasuh pondok yang jadi terduga itu diberhentikan. Pesantren juga diminta untuk menunjuk pengasuh baru yang punya kapasitas, yang punya integritas moral, dan kesiapan untuk menjalankan fungsi pendidikan serta pengasuhan dengan layak. Kalau nggak patuh, Kemenak lokal di Jawa Tengah itu mengusulkan supaya pondok pesantren ini dinonaktifkan tanda daftarnya. Dari redaksi-redaksi ini ya sebetulnya masih terasa bahwa pemerintah pusat itu seperti belum secara total, belum tegas memberikan konsekuensi hukum yang tegas gitu. Bahasa yang dipakai itu masih berkisar pada meminta, mengusulkan, atau dapat mengusulkan. Jadi bukan hal-hal yang sifatnya berupa keputusan administratif final yang otomatis berlaku. Bahkan ancaman pencabutan atau penonaktifan status lembaga itu juga masih ditempatkan sebagai kemungkinan lanjutan, bukan sanksi yang segera dijalankan. Artinya negara masih masih terlihat berhati-hati terhadap institusi. Padahal kasus yang muncul itu menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan anak-anak loh, dan puluhan gitu. Lalu kemudian kapan ketegasan itu akan dipakai gitu? Kenapa hal-hal yang seperti ini tuh tidak ditindak tegas? Karena ketika korban disebut mencapai puluhan orang dan mayoritas anak-anak berasal dari keluarga rentan dan dugaannya berlangsung bertahun-tahun, itu artinya yang kita hadapi adalah kegagalan perlindungan yang bersifat sistemik.
Dan adanya kasus ini juga memperlihatkan kalau urgensi penindakan yang tegas itu muncul ketika ada desakan besar dari warga, ketika korban-korban mulai berani bicara, dan ketika media memberi sorotan. Dan lagi-lagi, sampai kapan kita harus menunggu satu persatu kasus besar meledak dulu, korbannya menumpuk dulu, dragging bertahun-tahun kasusnya, lalu baru menyeruak ke permukaan. Sampai kapan negara mau bersikap defensif dan tidak melakukan mitigasi atau pencegahan sejak awal. Dan jika keselamatan anak benar-benar prioritas, harusnya kita nggak cukup hanya menunggu laporan gitu. Harusnya ada inspeksi besar-besaran, harusnya ada audit, harusnya ada evaluasi sistem pengasuhan, harusnya ada pengawasan rutin terhadap institusi pendidikan berasrama gitu, termasuk pesantren gitu ya. Karena menjaga marwah pesantren itu adalah memastikan adanya akuntabilitas dalam sistem pengelolaannya. Mau sampai kapan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh atau dilakukan ustadz-ustadz di pesantren itu malah jadi lazim, malah jadi wajar, malah jadi membudaya. Kenapa kita membiarkan kasus-kasus keji begini terjadi lagi tanpa adanya pencegahan gitu, tanpa negara atau institusi membuat sistem pencegahan gitu, atau sistem sanksi yang tegas. Kenapa kita membiarkan anak-anak kita nggak aman di tempat yang harusnya suci, di tempat yang mengunggulkan nilai kesucian dan kehormatan, di tempat yang mengagungkan Tuhan? Kalau misalnya nggak ada nih ketegasan dan nggak ada regulasi jelas untuk melindungi anak-anak santri, maka itu artinya institusi dan negara punya andil terhadap kemalangan yang dialami anak-anak itu, anak-anak yang sudah dewasa itu ya. Ada yang masih anak-anak sih. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Gimana reformasi yang cukup, yang mumpuni, yang efektif untuk mencegah pesantren bisa menjadi tempat aman yang predator melancarkan aksinya itu gimana gitu? Gimana sistem preventifnya? Gimana akuntabilitas nyata yang bisa kita terima dari sistem pendidikan di pesantren? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.